Wow, kembali lagi nih Sobat TikTok. Yuk mari kita berangkat keliling Indonesia dan cobain aneka kulinernya yang dijamin bikin ngiler. Cus Markinton, mari kita tonton. Makan bakso campur yang udah jualan dari tahun 95. OMG, legend banget. Jadi aku lagi ada di bakso campur M Kancil yang ada di Bandung, guys. Bakso ini udah berjualan dari tahun 95 dan ini langganan Chris dari kecil. Terus porsinya lengkap banget. Ada bakso, babat, lobak dan juga daging. Udah gitu ditambah lagi pakai dorok-dok buat jadi kerupuknya. Suka banget deh sama rasanya yang comfort menurutku ya. Gurihnya nggak lebay, terus bihunnya juga lembut banget. Asli deh, ini salah satu bakso favoritku di Bandung. Teman-teman buruan merapat yuk. Mantul banget kan dek? Bisa kasih tahu mamsnya nih yang pada doyan ngebakso atau yang lagi ngidam makan bakso. Eits, yang satu ini buat kakaknya yang lagi isi setelah jadi pengantin baru nih. Rujak yang wajib banget dicoba yang ada di Kalimantan. Rasanya tuh ya bikin lidah menari-nari. Yuk mari icip, mari kita icip. Aneh-aneh deh orang Kalimantan bikin rujak cuma pakai mangga. Tapi jujur ini rujak rasanya beda banget soalnya dikasih taburan ebi yang banyak. Banget. Mirip dengan rujak biasanya dikasih gula merah dan dikasih sambal terasi gitu. Tapi di sini ngaduknya pakai baskom lalu cuma dikasih dengan rujak mangga yang diserut kayak gini. Nah ini juaranya nih ebi khas Pontianak yang beneran bikin rasa ebi dan mangga itu bersatu jadi enak. Namanya rujak buet di kerendang. Mantul kan Mams? Selain punya rasa yang segar, mangga pada rujaknya juga bagus buat mencegah sembelit dan membantu pencernaan mamsnya yang lagi hamil. Ngidamnya calon debai terpenuhi, mamsnya juga tetap terjaga kesehatannya. Iya kan Sobat TikTok? Yuk Sobat TikTok, rencanain pergi akhir pekan ke Bangka dan icip-icip kuliner yang unik dan lezat yang ada di sana. Kayak yang satu ini nih. Jadi hari ini gue mampir ke warung sate Mang Bujang di Berok, Koba, Bangka Tengah. Mereka udah jualan 60 tahun loh. Mereka terkenal dengan satenya yang enak dan empuk. Untuk pilihannya ada sate ayam dan sate sapi. Harga per porsinya kalau sate ayam 25.000, kalau yang daging sapi 30.000. Terus di sini gue juga ketemu makanan unik namanya gado-gado mie. Untuk satu porsi gado-gado mie ini harganya 20.000 ya. Ini isiannya ada mie kuning, toge, wortel, kentang, tahu kuning, timun, kol, dan sawi. Kemudian di atasnya ditaruh bumbu kacang yang kental seperti ini nih. Setelah itu atasnya ditambah lagi dengan kuah kaldunya. Wow, unik banget ya. Dan pas gue cobain ternyata rasanya beneran enak loh. Sayurannya segar, creamy dari kacangnya ini terasa banget. Dan kuah kaldunya juga menambah rasa gurih. Rasanya, mantap! Hayo Sobat TikTok, mau icip-icip yang mana dulu nih? Satenya atau gado-gadonya? Yang pasti mamsnya jadi happy karena terdapat sayur mayur di gado-gado. Jadinya kebutuhan gizi anak terpenuhi deh saat jalan-jalan dan cobain kuliner di Bangka, iya kan? Sampah bukan sembarang sampah. Sampah yang satu ini bikin Sobat TikTok rela antri buat icipin rasanya. Nah loh, sampah bisa dimakan. Cus, kita berangkat ke Pontianak kuy. Kenapa dijulukin nasi goreng sampah? Banyak nasinya. Oh nasinya banyak? Kayak sampah banyak gitu. Ini sekali masak katanya bisa banyak ya Pak? Bisa berapa porsi Pak? Bisa 20 kadang 30 porsi, nentu. Wow, 20 sampai 30 porsi satu kali masak? Iya. Luar biasa. Ternyata nasi goreng sampah toh. Bikin kaget mamsnya aja nih nama nasi gorengnya. Tapi karena rasanya enak, Alto rajin ajakin anak-anak dan Pak Su kulineran deh. Iya kan Sobat TikTok? Udah puas menikmati kuliner Indonesia, waktunya Moms cari ide siapin bekal buat Pak suami ke kantor dan anak-anak ke sekolah. Dengan pilihan resep terbaik dari warga TikTok. Markisak, mari kita memasak. Ini juga bisa jadi ide bekal buat yang punya ayang, bikinnya praktis, cepet, nggak pakai ribet. Pertama gue mau siapin jamur enokinya dulu, kalau mau pakai shimeji juga boleh. Terus ada egg tofu. Nah ini egg tofunya gue potong-potong, gue coating pakai maizena, terus gue goreng. Ini gunanya biar si egg tofunya nanti nggak gampang hancur ketika kita mau masak lagi. Lanjut gue mau siapin bikin sausnya nanti. Ini pakai semua bumbu-bumbu yang udah gue tulis. Ini jadi ada rasa asin, manis, gurih, tangy,
Pertama tumis dulu bawang putih dan sedikit jahe sebentar aja. Terus gue masukin cabai besar, gue pakai cabai besar merah dan hijau. Masukin jamur enoki, tumis sampai dia layu. Untuk dagingnya di sini gue pakai daging shortbread karena dia banyak lemaknya jadi dia lebih gurih. Terus dimasak sebentar, masukin larutan saus yang udah tadi kita buat, tambahin sedikit air dan jangan lupa di seasoning. Ini sengaja gue bikin agak berkuah, kalau mau lebih kering tinggal dikurangin aja airnya. Terus tambah sedikit larutan maizena, aduk sebentar, masukin tahunya dan jadi. Asli ini cepet banget, nggak ada sih 20 menit, lu cobain. Bekalnya mantap jiwa. Bikin Pak Suami pamer masakan Mams ke rekan-rekan kerjanya. Bikin bangga Pak Suami deh Mamsnya. Ihiu. Egg tofu atau tahu telur bisa Mamsnya beli di pasar. Dan hati-hati dalam mengolahnya ya, karena tekstur tahunya yang lembut dan gampang hancur. Nah, kalau Mamsnya punya waktu lebih, bisa siapin bekal komplit kayak warga TikTok satu ini. Yuk mari kita intip kuy, apa aja sih yang perlu disiapin? Check it out! Kalau Pak Suami hari ini, hai Besti, temenin aku masak lagi yuk. Kali ini menunya pakcoy bawang putih. Ini aku pakai baby pakcoy gitu. Aku pilihin dulu yang kuning-kuning buat dibuat. Setelah itu aku cuci bersih dan didihin air. Kalian bisa rebus ini 1-2 menit aja. Tapi kalau aku 1 menit aja biar kayak masih keras-keras gitu. Untuk lauknya ini aku beli frozen, jadi simpel, tinggal digoreng aja deh sampai golden brown kayak gini. Lanjut ini aku cincang-cincang dulu bawangnya. Aku pakai 3 siung bawang. Masak di minyak yang panas dengan api kecil sampai kayak gini. Kalau udah aku tirisin dulu bawangnya dan aku masukin air beserta bumbunya. Udah aku tulisin di atas ya, masak sampai mengental kayak gini. Kalau udah tinggal disiapin aja. Milk tea, drink milk tea, milk tea, just for me. Milk tea, drink. Akhirnya selesai juga bekal Pak Suami hari ini. Makasih yang udah temenin, bye-bye. Auto happy dan semangat nggak tuh Pak Suami dan anaknya Mams? Dibekalin menu super lengkap dan juga enak pastinya. Love banget deh sama Mam di rumah. Lanjut yuk Mam, masak makanan ready to cook buat bekal Pak Suami dan anak ke sekolah. Menu spesial tapi mudah dimasak. Yuk Markisan, mari kita masak. Bunda-bunda para pejuang bekal pagi, aku punya resep ayam yang gampang dan enak banget nih. Bisa disimpan buat stok di kulkas, jadi kalau pagi tinggal goreng atau dipanggang aja. Bikinnya nggak pakai ribet, serius. Ini aku pakai sayap ayam 6 biji, ini aku potong 2, terus aku ujung-ujungnya ini aku potong juga. Sekarang aku siapin bumbunya dulu, ini tinggal tuang-tuang aja, nggak usah di blender segala. Gampang pokoknya ini mah, bumbu yang udah aku catet tinggal tuang ke dalam mangkok, abis itu diaduk sampai tercampur rata. Setelah tercampur rata, ayam yang tadi udah dipotong-potong aku pindahin ke dalam wajan. Abis itu aku tuang bumbu yang tadi, aku tambahin air sebanyak 300 ml. Aduk-aduk, aku masak dengan api sedang sampai airnya menyusut. Kalau udah menyusut, matikan kompor. Nah ini ayamnya aku simpan ke wadah kotak seperti ini. Nah ini bisa disimpan buat stok di kulkas. Oke lanjut lagi. Nah ini kalau pagi, kalau menyiapin bekal, ini tinggal digoreng aja atau di pan kayak gini nih kayak aku. Ini aku pakai margarin, ini aku panggang sebentar aja sampai warnanya berubah seperti ini. Tinggal diangkat dan masukin deh ke kotak bekal. Untuk pelengkapnya aku juga pakai dadar sayur ya. Ini untuk bekal anak-anak, dewasa pasti pada suka deh. Bikinnya juga anti gedebak-gedebuk pagi-pagi. Rasanya dijamin enak. Udah kayak gitu aja sih bunda-bunda, mudah-mudahan bermanfaat ya. Resep ayam gorengnya mantul kan Mams? Ide yang bisa dicoba di rumah nih. Siapin makanan ready to cook biar nggak repot siapin bekal buat Pak Suami dan anak ke sekolah. Nah, menu satu ini cocok banget buat anaknya Mams yang ngekos di luar kota. Cukup dengan tahu aja bisa jadi makanan yang lezat banget. Yuk mari kita racik masakan tahu dadu saus pedas. Kak, bikinin yang simpel gini lagi dong. Harus bawa bekal tapi anak kos. Baiklah, ayo masak buat bekal. Langkah pertama, haluskan bawang putih, kemudian campurkan dengan garam dan juga merica, lalu tambahkan air dan aduk sampai merata. Selanjutnya, rendam tahu yang sudah dicuci bersih ke dalam larutan yang tadi sudah dibuat, kemudian biarkan selama kurang lebih 5 menit. Nah, sambil menunggu, siapkan tepung bumbu ataupun tepung crispy di sebuah wadah. Dan kalau sudah, sekarang saatnya baluri secara merata ke seluruh permukaan tahu satu persatu. Kemudian tinggal digoreng deh sampai matang. Untuk jenis tahu yang digunakan terserah ya. Kalau mau diganti sama tempe pun juga boleh. Pokoknya kalau menu buat anak kos mah bebas. Yang penting murah meriah dan hasilnya banyak. Nah, selanjutnya tumis bawang putih dan bawang bombay sampai wangi. Tambahkan juga air. Terus tinggal dimasak deh sampai akhirnya teksturnya mengental. Yang terakhir tinggal dimasukkan semua tahunya.
Gimana Mams? Mantap kan resepnya? Murah meriah tapi rasanya dijamin menggoyang lidah. Siap jadi pilihan anaknya yang ngekos nih, ya kan? Yuk ya, yuk mari kita lanjutkan lagi keseruannya Sobat TikTok. Sesuai dengan janji Mimin, kita akan bikin cemilan keluarga lewat resep berikut ini. Let's check it out. Percaya nggak sih gengs, kalau bikin dessert secantik dan seenak ini tuh ternyata cara bikinnya simpel banget loh. Jadi langsung aja yuk ke cara buatnya. Nah jadi pertama ini tinggal siapin aja 3 buah bolu coklat Oreo ya gengs. Terus tinggal tambahin aja remahan biskuit susu, tambahin marshmallow warna-warni di bagian atasnya, dan tinggal masukin aja ke dalam oven selama kurang lebih 3 menit. Nah kalau marshmallow udah mulai mengembang dan agak kecoklatan gitu, tinggal dikeluarin aja ya gengs. Terus tinggal tambahin aja irisan buah stroberi di bagian atasnya, tambahin juga whipped cream. Terus ini tinggal aku ambil aja 1 scoop, taruh di bagian atas whipped creamnya, tambahin topping saus coklat dan sprinkles, dan udah dijadi. Cantik banget kan hasilnya, udah gitu juga rasanya enak banget loh. Ulalala, bolu coklat es krim satu ini auto bikin anak-anak betah di rumah. Karena bahan-bahannya terbuat dari cinta ibu yang gak akan ditemui di mana-mana. Pinter banget sih Moms bikin bahagia keluarganya. Nah, cemilan satu ini masih berbahan coklat nih Moms, yang jadi kesukaannya anak-anak di rumah. Cus, kita bikin cemilan brownies coklat lumer yuk Moms. Serba coklat dong kak, nggak pakai mixer, nggak pakai oven ya kak. Hasilnya super lembut dan lumer banget loh kak, nyoklat banget. Pertama seduh dulu kakak susu bubuk coklatnya ya. Aduk sampai mengental kayak gini kakak. Ceplokin telur, gula, aduk sampai larut ya. Tambahin terigu, aduk. Susu coklat tadi ya, aduk. Minyak, aduk. Baking powder, aduk sampai kayak gini kakak. Resepnya anti ribet ya Moms. Fungsi makanan yang mengandung coklat dapat meningkatkan energi anak dan membantu menjaga mood anak. Jadi happy sepanjang hari deh anaknya Moms.